Dia adalah sosok yang dikagumi, tapi sebenarnya dia adalah kegagalan terbesar dalam dunia Devil May Cry. Seorang pria yang mengorbankan segalanya demi kekuatan, tapi justru kehilangan dirinya sendiri. Namanya Vergil, saudara kembar Dante, ayah Nero, dan korban terbesar dari obsesinya sendiri. Tapi apa yang membuatnya jatuh? Mengapa dia terus berusaha mengalahkan Dante? Dan mengapa dia justru menjadi karakter yang paling tragis di DMC? Sebelum kita bahas, jangan lupa di subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami. Oke? It begins. Let's rock, baby. Vergil dan Dante terlahir sebagai anak dari Sparda, iblis legendaris yang memihak pada manusia, dan Eva, seorang manusia biasa. Mereka hidup bahagia sampai satu malam pasukan Mandas, Raja Iblis, menyerang rumah mereka. Eva tewas mencoba menyelamatkan mereka, dan sejak saat itu Vergil dan Dante terpisah. Tetapi reaksi mereka berbeda. Dante memilih melupakan masa lalu, hidup bebas, dan melawan iblis dengan santai. Vergil, dia terobsesi pada kekuatan, karena bagi dia, hanya dengan menjadi kuat, dia tidak akan kehilangan apapun lagi. Vergil! Where are you, Vergil? Di Devil May Cry 3, Vergil akhirnya mengambil langkah ekstrim. Dia bekerja sama dengan Arkham, yang kemudian mengkhianatinya, untuk membangkitkan menara Kemen Nigru demi mendapatkan kekuatan Sparda. Tujuannya, membuka pintu neraka dan mewarisi warisan ayahnya. Tapi, di puncak menara, dia harus berhadapan dengan Dante. Pertarungan epik mereka bukan sekedar duel pedang, tetapi pertarungan ideologi. Vergil percaya, kekuatan adalah segalanya. Dante percaya, kekuatan harus digunakan untuk melindungi. Dan akhirnya, Vergil kalah. Tetapi dia memilih terjun ke neraka daripada hidup dalam kekalahan. Leave me and go if you don't want to be trapped in the demon world. I'm staying. This place was our father's home. Tapi neraka bukanlah akhir, justru awal dari penderitaan terbesarnya. I should be able to do it too. Di Devil May Cry pertama, Vergil muncul sebagai Nelo Angelo, seorang kesatria kegelapan yang dikendalikan oleh Mandos. Dia bahkan tidak mengingat dirinya sendiri, dipaksa bertarung melawan Dante. Saat itu fans berteriak, Vergil, sang rival terkuat, telah dikalahkan dan dihina oleh musuhnya sendiri. Tapi Vergil belum selesai. Di Devil May Cry 5, kita akhirnya tahu nasibnya. Dia terbelah menjadi dua. V, sisi manusia yang lemah dan sekarat. Urizen, sisi iblis yang haus kekuatan. Setelah Dante mengalahkan Urizen, V dan Urizen bersatu kembali, dan Vergil bangkit dalam wujud aslinya. Tapi kali ini dia belajar dari kesalahannya. Dia masih ingin bertarung dengan Dante, tetapi juga ingin mengakui Nero sebagai anaknya. Vergil. Yamato, pedang legendaris Vergil yang memotong realitas itu sendiri. Ini bukan pedang, ini adalah kunci. Kunci yang membuka pintu menuju kekuatan tertinggi. Pedang yang bisa memotong tidak hanya tubuh musuh, tapi juga dimensi itu sendiri. Namanya Yamato, dan ini adalah senjata paling ikonik di dunia Devil May Cry. Yamato bukan dibuat untuk Vergil, tetapi ditakdirkan untuknya. Dibuat oleh Sparda sebagai salah satu senjata andalannya. Memiliki hubungan erat dengan Force Edge atau pedang Sparda versi tersegel, dan terinfusi dengan kekuatan iblis murni. Bagi Vergil, Yamato bukan senjata, ini adalah bukti warisannya. Apa yang membuat Yamato begitu spesial? Ketajaman mutlak,
bisa memotong apapun termasuk batu iblis. Durabilitas tak terbatas, tak pernah rusak ataupun tumpul. Respon cepat, menjadi perpanjangan tubuh Vergil. Ini adalah pedang yang bergerak secepat pikiran penggunanya. Tapi, kekuatan sebenarnya terletak pada kemampuan yang tidak masuk akal. Pertama, Judgment Cut, memotong ruang itu sendiri. Dimension Slash, membuka portal untuk teleportasi instan. Dan Rift Opening, membuka pintu ke dunia iblis. Yamato bukan pedang, ini adalah alat pencipta dan sekaligus penghancur dimensi. This is power. Yamato adalah cerminan jiwa Vergil. Filosofi pedang Vergil, presisi sama dengan kontrol diri Vergil. Ketajaman sama dengan fokusnya yang tak tergoyahkan. Daya penghancur sama dengan obsesinya pada kekuatan. Ketika Vergil kehilangan Yamato, dia kehilangan jati dirinya. Gaya bertarung Vergil, semi memotong segalanya dengan sempurna. Jika Dante adalah badai kekacauan, maka Vergil adalah badai yang terukur, presisi, dan mematikan. Setiap gerakannya seperti puisi, setiap tebasannya adalah seni. Tetapi, di balik keanggunannya, tersembunyi kegelapan yang siap meledak. Ini adalah gaya bertarung Vergil, dan mengapa dia adalah pendekar pedang terhebat di Devil May Cry. Sementara Dante menghancurkan musuh dengan gaya brutal, Vergil memilih seni berpedang. Dia tidak membuang satu gerakan pun, setiap serangannya adalah kalkulasi, setiap serangannya adalah keputusan. Tetapi Vergil tidak hanya mengandalkan Yamato, Summon Sword, pelindung. Pedang-pedang energi ini bisa menyerang dari segala arah. Pengejaran, mereka mengincar musuh seperti rudal terkutuk. Kombinasi mematikan, jika digabung dengan Yamato, membuatnya nyaris tak terkalahkan. Dia bahkan tidak perlu mendekatimu, kau sudah kalah sebelum sempat menyerangnya. Dan ketika segalanya gagal, dia melepaskan belenggu terakhirnya. Devil Trigger atau Sin Devil Trigger, regenerasi cepat, luka-lukanya sembuh dalam sekejap. Serangan AOE, ledakan energi yang menghancurkan semua musuh di sekitarnya. Final Judgment Cut, versi terkuat dari serangan ikoniknya. Ini adalah wujud terkuat Vergil dan alasan mengapa Dante selalu kesulitan melawannya. Lalu apa bedanya dengan Dante? Dante kacau, kreatif, menggunakan banyak senjata, mengandalkan improvisasi dan gaya bebas. Vergil, presisi, fokus hanya pada Yamato. Setiap gerakan mempunyai tujuan. Dante bertarung untuk bersenang-senang, sedangkan Vergil bertarung untuk menang. Jadi itulah gaya bertarung Vergil, elegan, mematikan, dan tanpa ampun. Dia bukan sekedar rival bagi Dante, dia adalah bayangan kegelapan yang selalu mengingatkan, tanpa kekuatan, kau tidak bisa melindungi apapun. Jika kalian tim Vergil, komen di bawah. Dan skill favorit kalian apa dari Vergil? Kita diskusikan bersama.